wajib untuk menuntut ilmu. Oke, selawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Oke, yang mana Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan, alam yang penuh dengan ilmu yang tidak kita tahu sekarang menjadi ilmu yang Masya Allah yang kita bisa nikmati sekarang, ya, yang bisa membawa umat Islam ke jalan yang benar. Jadi kita harus bersyukur, kita harus selalu berselawat atas Nabi kita. Oke, alhamdulillah anak soleha. Hari ini siapa yang tidak hadir? Bisa mau cek kehadiran. Siapa yang tidak hadir? Siapa namanya? Kaira. Kaira kenapa? Sakit. Oh, Kairanya sakit. Siapa lagi yang tidak hadir? Cuma Kaira? Masih ada lagi? Oke, jadi kita sebagai teman yang baik, teman yang menyayangi teman, jadi harus kita doakan teman kita semoga cepat sembuh, supaya ketika pembelajaran ini teman-teman kita bisa membersamai kita di sini. Oke, ya, sebelum kita mulai, kita mulai dengan berdoa dulu ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini itu Allah bisa berkahi, Allah bisa tambah pahalanya kita, karena kita betul-betul ikhlas untuk belajar pada hari ini. Oke, coba yang pimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa untuk kelas? Ayo, Arumi, ayo. Kita
ada materi yang bisa saya jelaskan, tolong diperhatikan masing-masing di gambar ya. Perhatikan yang baik. SD bab 1 bilangan caca sampai 1000, yang mana kita akan mempelajari topik A yaitu bilangan dan lambang bilangan caca sampai 1000. Teman-teman, saya ingatkan ya, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Oke teman-teman, mari kita mulai dari materi yang pertama, yaitu kita akan mengingat tabel berikut. Ini ada sebuah kubus satuan teman-teman. Ini ada berapa kubus? Ya, ada 1, maka nilainya 1 satuan. Kemudian yang bawahnya ini ada 2 buah kubus, nilainya adalah 2 satuan. Kemudian di bawahnya lagi ada 3 buah kubus, nilainya adalah 3 satuan. Kemudian ini ada 4 kubus, nilainya 4 satuan. Lalu di bawahnya ada 5 kubus, nilainya adalah 5 satuan. Lalu ini ada 6 kubus ya teman-teman, nilainya adalah 6 satuan. Kemudian ini ada 7 buah kubus, nilainya ada 7 satuan. Di bawahnya ada 8 kubus, maka nilainya 8 satuan. Dan di bawahnya lagi ada 9 kubus, nilainya 9 satuan. Dan yang paling bawah itu ada berapa kubus teman-teman? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kubus, nilainya 10 satuan. Dan 10 satuan ini teman-teman ternyata dapat disebut dengan 1 puluhan. Gitu ya teman-teman. Kemudian materi yang berikutnya kita akan membahas tentang bilangan 2 angka. Ini juga teman-teman, ada berapa kubus ini totalnya teman-teman? Kita hitung bersama-sama ya, dari baris yang pertama yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ini ada 10 kubus di baris pertama. Baris kedua ini juga ada 10 kubus teman-teman. Berarti sudah berapa itu? 10 tambah 10 jadinya? Ya, jadinya 20. Kemudian 20 ditambah dengan 1, 2. Ada 2 kubus. Jadi 20 tambah 2. Berapa itu teman-teman? Ya, ada 22 kubus. Atau bisa kita tulis dengan 22 satuan. Jika diuraikan, 22 satuan ini tersusun dari 10 satuan, karena ini di baris pertama ada 10 satuan, ditambah dengan baris kedua itu juga ada 10 satuan, ditambah baris ketiga ada 2 satuan. Dari sini bisa kita sederhanakan lagi. Ini kan ada 10 satuan. Tadi nilai 10 satuan itu sama dengan berapa teman-teman? Iya, sama dengan 1 puluhan. Maka bentuknya kan seperti ini. 10 satuan itu jadi 1 puluhan, ditambah lagi ini 10 satuan jadi 1 puluhan ditambah 2 satuan. Nilainya tetap ya. Lalu dari sini puluhan tambah dengan puluhan teman-teman, ada berapa? 1 puluhan tambah 1 puluhan jadinya? Ya, jadinya 2 puluhan tambah 2 satuan. Sehingga dari sini kita peroleh 22 satuan bisa ditulis dengan 2 puluhan tambah 2 satuan. Begitu ya teman-teman? Paham? Oke, kita lanjutkan ke materi. Ayo mengamati. Yang pertama ini teman-teman, ada berapa kubus? Ya, ada 1 kubus. Padahal nilai setiap 1 kubus itu adalah 1 satuan. Kemudian baris yang kedua ini ada berapa kubus teman-teman? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kubus yang nilainya 10 satuan dan dapat disebut 1 puluhan. Lalu
teman-teman. Ini juga sama. Setiap barisnya itu terdiri dari 10 kubus atau terdiri dari 10 satuan. Ya, ini ada berapa baris teman-teman? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga 10 tumpuk dari 10 satuan nilainya adalah 100 satuan. Dan 100 satuan itu bisa disebut dengan 100-an. Sampai sini paham teman-teman? Oke, mari kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang bilangan 3 angka. Contohnya seperti ini teman-teman. Oke, perhatikan. Sebelum selanjut, tadi kita sudah belajar tentang kubusnya. Kalau dia kubusnya sendiri, itu berapa? Berapa? Satu Oke, satuan. satu satuan. Kalau kubusnya 10, itu jadi berapa? Satu. Nah, kalau kubusnya dia sampai 100, dia menjadi ratusan. Jadi dia kalau kubusnya sendiri begini, ini namanya satu satuan. Nah, satu satuan ini kalau dia jumlahnya ditambah sampai 10, ini bukan disebut lagi 10 satuan, tapi dia menjadi satu puluhan. Jadi dia bentuknya jadi satu puluhan kalau dia 10 kubus. Kalau dia cuma sendiri, berarti dia cuma satuan. Tapi kalau dia sudah 10, berarti dia akan jadi puluhan. Sekarang kita belajar tentang 3 angkanya. Bagaimana kita akan menentukan nilai angka, mana yang satuan, mana yang puluhan, dan mana yang ratusan. Oke, perhatikan ya. Nanti kita ada games. Banyak kubus di bawah ini. Kita cek ya. Ini pasti nilainya satu baris itu adalah 10 satuan. Ini ada berapa baris? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka ini ada 100 satuan. Nilainya bisa kita sederhanakan menjadi 100-an. Lalu berikutnya ini ada berapa kubus teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kubus. Maka nilainya adalah 5 satuan. Dari sini kita bisa menentukan banyak kubus dengan menggunakan tabel tempat teman-teman. Tabel nilai tempat ya. Jadi seperti ini tadi. Ratusannya di tempat ratusan itu ada berapa teman-teman? Iya, ada 1. Kemudian di tempat puluhan, di sini ada tidak puluhan ya teman-teman? Iya, tidak ada. Maka di tempat puluhan itu ditulis dengan nilai 0 karena tidak ada ya. Kemudian di tempat satuan ada berapa ini teman-teman? Iya, ada 5. Jadi total kubus di soal nomor 1 itu ada 105 atau bisa dibaca dengan 105. Paham teman-teman? Oke, kita pindah ke soal yang nomor 2. Berapa banyak kubus di bawah ini? Ya teman-teman, ini tadi kalau bentuknya seperti ini itu pasti nilainya adalah 100 satuan atau bisa ditulis dengan 100-an. Kemudian satu baris ini nilainya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kubus, maka nilainya adalah 10 satuan atau bisa ditulis dengan 1 puluhan. Maka seperti tadi kita bisa menggunakan tabel nilai tempat. Di tempat ratusan ada berapa ya teman-teman? Ya, ada 1. Lalu di tempat puluhan ini juga ada 1 puluhan. Dan di tempat satuan di sini ada tidak teman-teman? Iya, tidak ada. Maka ditulis dengan bilangan 0. Jadi total kubus di bawah ini itu ada 110 atau dibaca dengan 110. Begitu teman-teman? Oke, kita pindah ke soal yang nomor 3. Berapa banyak kubus di bawah ini? Ini ya teman-teman, tadi 1 seperti ini itu adalah 1
ratusan. Kemudian ini ada berapa teman-teman? Iya, ada 2 ternyata. Maka nilainya adalah 200-an. Lalu tadi satu baris ini nilainya adalah 10-an. Dan ini ada berapa baris teman-teman? Iya, ada 1, 2, 3. Maka nilainya adalah 30-an. Lalu ini ada 1 kubus, maka nilainya adalah 1 satuan. Sehingga dari sini jika kita pindahkan ke tabel nilai tempat, di tempat ratusan ada berapa teman-teman? Iya, ada 200-an. Di tempat puluhan ada berapa ya teman-teman? Iya, ada 30-an. Lalu di tempat satuan ini ada 1 satuan. Jadi banyaknya kubus ini adalah 2, 3, 1 atau dibaca dengan 231. Paham ya teman-teman? Oke, good job. Kita lanjutkan ke materi cara menyatakan bilangan. Ini ada. Tadi sudah kita lihat bentuk soalnya. Nah, jadi kalau ada kubus yang jumlahnya 100, berarti itu sama dengan berapa ratusan? 1. Ada kubusnya tadi yang sama. Ini jumlahnya adalah 100 kubus. Kalau 100 kubus itu sama dengan 1 ratusan. Nah, kalau kubusnya dia panjang begini sebanyak 10, ini berapa namanya? Berapa puluhan? 1 atau 2 puluhan? 1 puluhan, karena ini satuannya ada 10. Jadi ditulis dia 1 puluhan. Kemudian satuannya misalnya di sini ada 2. Nah, berarti sini berapa satuan? 2 satuan. Oke, 2 satuan. Jadi kalau kita gabungkan 1 ratusan ditambah 1 puluhan ditambah 2 satuan. Cara bacanya bagaimana? 1, 1, 2. Cara bacanya 100, 2, 12. Jadi ini ratusan, ini puluhan, dan ini satuan. Jadi usaha pernah ya, usaha pernah kita dikasih tahu, nah, kalau dia 3 angka berarti itu bentuknya ratusan. Kalau 2 angka berarti itu bentuknya puluhan. Tapi kalau sudah 4 angka itu namanya ribuan. Oke, sekarang kita lanjut dengan materi berikutnya. Kita akan menyatakan Oke, bilangan 703 dapat ditulis dalam bentuk cara menyatakan bilangan. seperti ini teman-teman. Di ratusan itu nilainya adalah 7 atau bilangan pertama itu tempat ratusan, nilainya adalah 7. Lalu bilangan kedua itu menempati nilai tempat puluhan, itu ada 0. Lalu bilangan ketiga itu menempati tempat satuan, nilainya adalah 3. Jadi dari sini bilangan 703 itu dapat ditulis dengan 703. Sehingga bilangan 703 itu juga bisa dibaca sebagai 703. Paham teman-teman? Oke, kita ke contoh yang kedua. Ini ada bilangan 900 dapat ditulis dalam bentuk tabel seperti berikut. Tadi di bilangan yang pertama itu menempati tempat ratusan, yaitu ditempati oleh bilangan berapa teman-teman? Iya, bilangan 9. Kemudian bilangan kedua menempati tempat puluhan, ditempati oleh bilangan bilangan 0. Lalu di tempat ketiga itu ditempati oleh tempat satuan, dan nilainya adalah juga 0. Maka dari sini bisa kita baca sebagai 900 teman-teman. Sehingga bilangan 900 dibaca 900. Paham ya teman-teman? Oke, mari kita kembali lagi ke contoh yang nomor 3. Ini adalah bilangan 643 dapat ditulis dalam bentuk tabel seperti berikut. Di tempat ratusan, ini bilangan pertama yaitu bilangan berapa teman-teman? Ya, ditempati oleh angka 6
Kemudian di tempat puluhan ini bilangan kedua yaitu ditempati oleh bilangan 4. Lalu di tempat satuan bilangan ketiga yaitu adalah angka 3. Sehingga ini ratusan ditempati dengan puluhannya 4, satuannya 3. Sehingga 643 itu dapat dibaca dengan 643. Paham ya teman-teman? Ya, good job. Kita pindah ke materi yang berikutnya. Kita akan belajar tentang menulis bilangan caca sampai 1000. Nih, ada beberapa contoh teman-teman. Dari contoh yang pertama ya, ini ada 354. Untuk menulis bilangan ini dalam bentuk angka, kalian harus menentukan dulu angka yang menunjukkan ratusan. Tadi ada 300. Maka ratusan ditempati oleh angka berapa? Ya, ditempati oleh angka 3. Lalu yang berikutnya kita akan menentukan angka yang menunjukkan puluhan teman-teman. Ini ada 50. Berarti di tempat puluhan itu ditempati oleh angka 5. Dan yang terakhir kita akan menentukan angka yang menunjukkan satuan. Ini ya teman-teman, yang belakang sendiri itu adalah 4. Maka tempat satuan itu ditempati oleh angka 4. Sehingga 354 jika ditulis dalam bentuk bilangan nilainya adalah 354. Jadi ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Ini ada 820. Cara cepatnya ya teman-teman, tadi kan kalian sudah tahu, kita yang pertama harus menentukan dulu nilai di tempat ratusan, kemudian puluhan, dan yang terakhir adalah satuan. Cara cepatnya kita tidak perlu lagi menggunakan tabel atau menuliskan seperti tadi, tapi cukup kalian baca saja soalnya teman-teman. 800, maka dinilai tempat ratusan itu ditempati oleh angka 8. Seperti ini ya teman-teman. Lalu ini ada 20, sehingga di tempat puluhan itu ditempati oleh angka ini 20, ditempati angka 2. Lalu di sini satuannya tidak ada teman-teman. Maka dari sini di satuan kita tulis dengan angka 0 karena tidak ada di soal. Sehingga bilangan 820 jika ditulis dalam bentuk angka itu akan menjadi 820. Lalu contoh yang terakhir ini ada 239. Di tempat ratusan ini ditempati oleh angka berapa teman-teman? Ya, 200. Maka ditempati oleh angka 2. Lalu di tempat puluhan ini ada 30, sehingga di tempat puluhan ditempati oleh angka 3. Lalu yang paling belakang atau di tempat satuan itu ditempati oleh angka 9. Sehingga 239 dapat ditulis dalam bentuk bilangan menjadi 239. Mudah ya teman-teman materi pada hari ini. Dan teman-teman cukup sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan. Oke, perhatikan. Siap. Sudah dilihat tadi materinya? Nah, gampang tidak untuk menentukan bilangan nilai tempatnya? Gampang? Coba saya mau beri contoh satu, boleh? Sebelum kita ke gamesnya, ada soal nanti bisa saya berikan ya lewat ini. Nanti kalian lihat, kalian jawab masing-masing. Saya punya waktu kalau menjawabnya. Sekarang bisa memberikan
dan satuan. Soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Banyak kotak di atas, yaitu berapa? Apakah satu ratusan, dua puluhan, tiga satuan? Oke, siapa yang bisa jawab? Ayo. Perhatikan gambar berikut. Banyak kotak di atas yaitu. Nah, ingat kalau yang kotak begini yang 100-100an itu berapa nilainya? 1 atau 200-an? 100-an. Kemudian ini yang 2 berdiri begini? 2 apa? 20-an. Kemudian yang sendiri ini? 4 satuan. Jadi yang mana sini yang benar jawabannya? Yang B atau A? B. Oke, kita lihat jawabannya sama-sama ya. Satu ratusan, dua puluhan, 4 satuan. Atau C. 130-an 4 satuan. Manakah yang benar? Oke, yang mana? Yang B. Oke. Jawabannya yang Kita jawabannya B. adalah B. Sekarang soal yang kedua. Gambar soal nomor 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi nilai tempat, satuan, puluhan, ratusan dari setiap digit dalam bilangan. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Banyak kotak di atas, yaitu berapa? Apakah A 130-an 3 satuan, B 130-an 4 satuan, atau C 140-an 3 satuan? Manakah yang benar? Jawabannya yang A. Lanjut. Kita ke soal nomor 3. Ya. Gambar soal nomor 3. Peserta didik dapat memahami dan mengaplikasikan konsep tempat nilai dalam angka dengan tepat. Nah, lihat Soal nomor tulisannya. 3. Bentuk tulisannya Perhatikan lihat. gambar berikut. Banyak kotak di atas, yaitu berapa? Apakah A 130-an 6 satuan, B 160-an 3 satuan, atau C 230-an 5 satuan? Manakah yang benar? Oke. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke nomor 4. Gambar soal nomor 4. Peserta didik menentukan panjang objek berdasarkan ukuran yang dilakukan terhadap gambar. Soal nomor 4. Panjang tongkat tersebut yaitu berapa sentimeter? Apakah A 152, B 125, atau C 152? Manakah yang benar? Gambar soal nomor 5. Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan matematika dasar untuk menghitung jarak antara dua titik. Soal nomor 5. Jarak dari rumah bumi ke rumah bumi itu berapa meter? Apakah A 609, B 609, atau C 690? Manakah yang benar? Berkelompok ya, ayo sini. Ini siapa tadi? Sini. Nah, jadi peserta akan kasih tugas berkelompok, ya masing-masing dikerja. Kemudian tentukan bentuk panjangnya, oke? Kalian tentukan
Berapa?
Oke, bagus. Lanjut lagi. Yang ketiga. Apa satuan sih? Satu. Oke, cepat satu. Bagaimana bentuk panjangnya? Terus? Oke, lanjut lagi. Oke, luar biasa, Masya Allah. Ternyata hebat dua orang ini. Oke, terima kasih sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Luar biasa. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Ayo lanjut. Kita ke kelompok 3 ya. Kelompok 3. Masing-masing baca ya. Masing-masing dibaca satu orang satu. Salam dulu. Salam dulu. Perhatikan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan. Nilai tempat angka 7 berada di mana dia? Puluhan. Coba jelaskan bentuk panjangnya. Bagaimana angkanya itu bentuk panjangnya? Oke, yang lain perhatikan. Kelompok yang lain perhatikan. Perhatikan. Ayo. Yang nomor 2, 300. 8 ya. Angka berapa? Nah, oke, lanjut. 901. 900 tambah. Oke, bentar. Lanjut lagi. 200 tambah 3 baru tambah. Oke, ternyata juga kelompok 3 luar biasa. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, terus lagi. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Oke, kita lanjut ke kelompok 4. Assalamualaikum angka 7 menempati nilai tempat apa? Puluhan. Bentuk panjangnya bagaimana? 400 tambah 7 tambah. Oke, lanjut. Nilai tempatnya 3 berapa? Angka nilai tempat 3 di mana dia? Ratusan. Bentuk panjangnya perhatikan sini. Nomor 1. Oke, lanjut lagi. Yang 901. Apa yang ini? Perhatikan temannya. Dihargai teman di depan. 900. 1 itu menempati nilai apa? Tempat apa? Satuan. Bentuk panjangnya 900. Kemudian ditambah dengan 0. Kemudian ditambah dengan 1. Jadi hasilnya 901. Oke. Nah, terima kasih untuk kelompok 4. Oke, alhamdulillah semuanya sudah selesai mempresentasikan hasil kerjanya. Luar biasa, Masya Allah. Ternyata kalian sudah bisa bedakan mana yang nilai puluhan, mana nilai satuan, dan mana nilai ratusan. Oke, semuanya kita kasih tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Tepuk kanan, tepuk kiri, Dua jempol. hebat. Oke, sekarang perhatikan di sini. Masih game yang tadi ya. Perhatikan. Kalian sebutkan dulu angkanya. Perhatikan. Ini sudah dijawab ya. Sekarang lihat. Bab 1. Membandingkan dan mengurutkan bilangan cacat sampai 1000. Indikator nomor 1. Pusat. B. Satuan. Atap budi kemampuan yaitu berapa meter? Apakah A. 609, B. 609, atau C. 690? Gimana benar?
Jawabannya yang A. Soal matematika kelas 3 semester 1 kurikulum merdeka bab 1 nilai tempat bilangan caca sampai 1000. Indikator soal nomor 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi bilangan yang sesuai untuk mengisi titik-titik berdasarkan gambar yang disediakan. Nah, di sini coba tunjukkan di mana. Soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. 869 ratusan, 8, puluhan, titik-titik, satuan, 9. Bilangan yang tepat untuk mengisi titik atas dari bawah. Apakah A. 9, B. 8 atau C. 6? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 2. Peserta didik dapat menentukan bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik berdasarkan gambar yang disediakan. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. 934 bilangan yang tepat jawabannya yang C. Indikator soal nomor 3. Peserta didik dapat menentukan nilai tempat dari angka yang diberikan dalam bilangan. Soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. 738. Nilai tempat dari angka 7 dari bilangan di atas yaitu apa? Apakah A. Ratusan, B. Satuan, atau C. Puluhan? Jawabannya ya. Coba, saya mau kasih ini kalau mau kasih jawab ya. Indikator soal nomor 4. Peserta didik dapat menentukan nilai tempat dari angka tertentu dalam bilangan. Soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. 569. Nilai tempat dari angka 9 dari bilangan di atas yaitu apa? Apakah A. Ratusan, B. Satuan, atau C. Puluhan? Jawabannya adalah B. Satu. Nah, jadi kalau di ujung tiga itu Indikator soal namanya nomor 3. satuan. Peserta didik dapat menentukan nilai tempat dari angka tertentu dalam bilangan. Nomor 2. Soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. 452. Nilai tempat dari angka 2 dari bilangan di atas yaitu apa? Apakah A. Ratusan, B. Satuan, atau C. Puluhan? Ayo, mana? Satuan. Pilih B. Oke. Jawabannya yang B. Nomor 3. Soal matematika kelas 3 semester 1 kurikulum merdeka. Soal matematika kelas Indikator soal nomor 4. Peserta didik menentukan panjang objek berdasarkan pengukuran yang dilakukan terhadap gambar. Soal nomor 4. Panjang tongkat tersebut yaitu berapa sentimeter? Apakah A. 152, B. 125, atau C. 152? Manakah yang benar? Kita lihat jawabannya. Jawabannya yang C. Terakhir nomor 4. Perhatikan. Indikator soal nomor 5. Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan matematika dasar A untuk menghitung jarak antara dua titik. Nomor 4 ya. Soal nomor 5. Jarak dari rumah Budi ke rumah Putri yaitu berapa meter? Apakah A. 409, B. 609, atau C. 690? Manakah yang benar? Jawabannya yang A. Oke, sekarang kita
Jadi 15. 15. Yang mana puluhan, yang mana satuan? Satuan yang mana? 1 atau 5? 5 satuannya. Kalau 1 itu